Kayak mungkin kamu boleh mulai cerita sekarang. Jadi aku ngerasa kayak agak kurang sehat aja sih sekarang, karena akhir-akhir ini beberapa hari ini aku kayak sering begadang. Tidurnya tuh bener-bener jam tidurnya berantakan, nggak beraturan. Kadang bahkan aku nggak tidur sama sekali seharian itu. Oke. Kenapa kamu begadang kayak gitu sampai malam? Kamu kan perempuan. Hmm, Biasa lagu karena masalah percintaan. Masalah percintaan. Ini Jadi diceritain. jadi ceritanya tuh aku pacaran dari SMA, mungkin sekitar awal masuk kelas 12. Iya, kurang lebih awal masuk kelas 12. Jadi mungkin itu kurang lebih 3 tahun ya dari sekarang, 3 tahun. Terus hubungan itu emang LDR, aku sama dia itu LDR. Dia kuliah di Jakarta sedangkan aku di Lampung. Jadi kalau LDR itu agak susah ya Bu. Terus hubungan itu banyak guncangan-guncangan, jadi kandas di tengah jalan. Oke, jadi kamu udah pacaran selama 3 tahun ya Iya, sama Bu. pasanganmu. LDR di Lampung sama Jakarta. Iya, Jakarta Selatan. Jadi putus. Iya, putus. Jadi ceritanya tuh karena LDR, biasa lah Bu, LDR terus dia LDR di Jakarta, Jakarta Selatan lagi ya. Jakarta Selatan itu mungkin karena dia ngerasa dia masih muda, terus kebutuhan di Jakarta Selatan dia jadi ngerasa kayak bebas banget. Bebas itu kayak bener-bener bebas, jadi dia bisa dapetin cewek sana sini. Nah, jadi emang dari awal LDR itu hubungannya udah agak gimana gitu, cuma masih bisa bertahan, tahan. Nah, emang waktu itu sempat putus tapi balikan lagi. Nah, kemarin ini putus tapi aku udah bener-bener gak mau balikan lagi karena capek, bener-bener capek. Nah, itu putusnya karena orang ketiga. Pasti rasanya buat tekanan batin banget ya, apalagi kalian udah berjalan ya selama 3 tahun. Waktu itu mungkin kalau boleh kita dari SMA ya. Iya, dari SMA. Tiba-tiba kandas di tengah jalan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang masih kamu pengenin dari hubungan itu? Kalau yang aku pengen dari hubungannya, kalau dari hubungannya sih mungkin banyak ya. Nanti kayak misalnya dia tuh kurang-kurangin bohongnya, kayak terbuka ke aku. Dia tuh karena orangnya agak tertutup emang, tapi dia terbuka banget ke temannya, sedangkan ke aku yang pacarnya ini ya mungkin dia mikir apa sih cuma pacar, cuma kayak aku ngerasa ya kenapa nggak cerita ke aku, terbuka ke aku gitu. Aku cuma pengen dia terbuka, terus nggak egois, ya minta maaf aja walaupun dia salah nggak salah gitu. Dia tuh emang jarang banget minta maaf, egois dah. Jadi bisa disimpulin ya kalau misalnya yang kamu pengen dari hubungan kalian ini, pacar kamu tuh bisa lebih terbuka sama kamu, terus mungkin lebih pentingin kamu daripada teman-teman. Iya, benar. Kemudian ya mungkin masalahnya seputar komunikasi ya. Kalau ibu dengar nih cerita dari kamu, kamu nih pengen setelah kejadian ini apa sih yang kamu lakuin? Kalau selama kejadian ini setelah putus dan sebelum putus, yang aku lakukan di rumah itu ya biasa sih Bu, karena anak cewek ya pasti nangis di kamar. Dan aku tuh kayak bener-bener jatuhnya tuh nyakitin diri aku sendiri sih Bu. Aku kayak mogok makan, bahkan seharian itu aku nggak kayak isi karbo, makanan berat itu nggak. Aku paling cuma minum air putih sama nyemil kue lebaran atau gimana ya. Aku cuma nyemil doang sih Bu, jadi nggak isi makanan berat karena bener-bener nggak nafsu, nggak ketelan. Iya, aku paham. Rasanya tuh buat selain buat tekanan mental, jadi ngerasa diri kita juga tuh jadi lemas gitu ya, nggak mood mau ngapa-ngapain, nggak mau makan segala macam. Apalagi kamu tadi contohnya sampai begadang ya. Sampai begadang, bahkan aku pernah nggak tidur karena ya itu. Paham banget. Tapi rasanya buat seperti itu ya, itu kurang apa sih selama ini? Padahal Iya. jadi ya kamu lakuin apa yang kayak kamu begadang, terus kamu gak makan seharian, nangis terus, itu ngebuat diri kamu tuh merasa lebih lega atau malah tambah sakit ya? Kalau
dari diri aku sendiri sih aku malah ngerasa sakit karena terus kepikiran ke trigger kayak gitu. Jadi kamu bisa tahu sendiri ya kalau misalnya apa yang kamu lakuin ini tuh nggak akan berubah keadaan, dan hubungan kalian nggak akan balik lagi kayak awal. Atau mana kalau misalnya kamu mulai buat rencana nih, kan kayak kamu bilang kamu nggak sampai begadang, bahkan sampai nggak tidur ya seharian. Terus kamu juga mungkin kadang masih suka nge-stalking Instagramnya atau sosmednya gitu ya. Iya. Dan mungkin kita bisa buat saran ya, buat rencana gimana kamu mulai ini deh, berhenti untuk stalking tentang hidupnya, pokoknya apapun yang berkaitan sama dia kamu bisa berhenti untuk sekarang. Terus kalau bisa kamu ngelakuin nih apa yang kamu suka, kayak kamu hobi kamu kah, atau kegiatan yang kamu suka mungkin ada. Kalau untuk hobi yang lebih spesifik gitu nggak ada sih. Paling aku kalau lagi ngerasa bener-bener terpuruk gitu aku cuma main keluar ngajak teman-teman atau sekedar ngerjain tugas di luar. Karena kalau misalnya aku ngerasa terpuruk banget terus aku ngerjain tugas di rumah atau di rumah itu bakal tambah parah lagi, aku bakal terus-terusan jadi stres. Paling ya itu sih kesukaan aku cuma main keluar rumah. Ya, itu bisa jadi salah satu ya, kamu isi waktu yang sebelumnya kamu tuh pakai buat nggak tidur, buat begadang, buat nangis harian, atau buat nge-stalking dia tuh bisa tuh kamu lakuin dengan cara kamu keluar bareng teman-teman. Ya mungkin bisa Oke, mungkin sekian konseling kali ini. Apakah Karin masih ada yang mau diceritakan? nggak ada sih, udah cukup. Aku udah ngerasa udah Ada sesi konseling pada ini. Mungkin cukup sampai sini ya. Saya akhiri ya sesi konseling ini. terima kasih banyak ya Ibu.